Berarti selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini, pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi tentang pensiun sukses dan bahagia. Saya mengarang buku namanya Pensiun Entrepreneurship, 4 langkah sukses dan bahagia di usia pensiun. Pada prinsipnya kenapa saya membuat buku ini, karena banyak sekali orang yang setelah pensiun itu mengalami fase-fase sindrom, bukannya sindrom, tapi ada fase-fase yang rutinitas yang mereka lakukan yang selama ini terjadi di pekerjaan mereka tidak lakukan lagi di rumah, sehingga selain sindrom mereka mulai jenuh. Ketidakmampuan mereka mengelola emosi dan ketidakmampuan mereka dalam mengelola keuangan yang telah diberikan oleh perusahaan ini yang membuat mereka setelah pensiun tidak tahu lagi apa yang mereka harus lakukan, sehingga banyak sekali pensiun di luar sana itu yang setelah pensiun mengalami kegagalan. Bukan hanya kegagalan dalam semua materi, bahkan mendapat 3S. S3S yang pertama adalah sudah pensiun mulai stres, yang kedua mulai stroke, yang ketiga mulai stroke. Dapat 3S, stres, stroke, stroke. Namun di luar sana banyak pensiunan yang sukses juga. Nah, alangkah baiknya kita fokus bagaimana pensiun-pensiun yang sukses di luaran sana. Nah, dari hal inilah makanya saya tertarik meneliti bagaimana orang pensiun itu menjalankan kehidupannya setelah pensiun sehingga mereka sukses. Nah, ternyata dari beberapa orang yang saya teliti, hampir 300-an orang yang saya teliti sukses di usia pensiun, ternyata mereka memiliki pola yang sama menjalankan kehidupan ini. Salah satunya yang mau saya ceritakan adalah salah satu pensiun yang ada di Yogyakarta, itu namanya Pak Isto. Pak Isto itu sekarang itu beliau pengusaha petani kelengkeng. Beliau pensiunan dari penjaga candi Prambanan, salah satu BUMN Indonesia. Nah, setelah pensiun beliau melakukan kegiatan sebagai petani kelengkeng. Apakah dia mahir di bidang kelengkeng? Tidak. Beliau hasil diskusi saya bersama beliau itu sarjana teknik mesin. Sarjana teknik mesin, pensiun, ngurus kebun. Kira-kira menurut kita semua ketika orang itu pensiun ngurus kebun itu cocok lah, teknik mesin, pensiun ngurus kebun. Tapi ternyata bukan persoalan pendidikan di sini, tapi adalah sebuah tujuan hidup yang sangat mulia. Ini penting sekali. Ketika pensiun kita harus melakukan tujuan hidup yang baru. Ya, pada saat bekerja, teman-teman ada fokus tujuannya adalah menghidupkan keluarga, anak. Nah, sekarang setelah pensiun anak sudah selesai kerja, sudah punya cucu. Nah, akhirnya tujuan hidup tidak ada. Nah, ketika tujuan hidup tidak ada, maka apa yang terjadi? Maka para pensiun kita akhirnya stres. Tak ada yang harus dilakukan. Pada saat bekerja mereka bekerja sangat giat, namun pada saat di rumah mereka tidak bekerja lagi. Nah, oleh karena itu ini yang membuat mereka itu mulai stres. Ditambah lagi usia masih muda sekali. Usia pensiun kan sekarang 58 sampai 60-an tahun. Ini masih usia muda. Angka kehidupan kita, harapan hidup kita semakin meninggi. Hampir 73-75 tahun. Nah, kita punya masa waktu sekitar 13 sampai 15-an tahun. Nah, ketika kita memanfaatkan waktu kita selama 10 sampai 15 tahun ini, alangkah baiknya sekali. Nah, oleh karena itu saya melihat sisi positif ketika setelah pensiun, bagaimana orang itu sukses setelah pensiun. Ternyata orang sukses setelah pensiun itu ada langkahnya, ya. Maka dalam buku ini saya tulis
4 langkah sukses dan bahagia di usia pensiun. Nah, Dinda kembali lagi ke Pak Isto tadi ya. Pak Isto yang petani kelengkeng tadi. Nah, apakah dia mahir di bidang kelengkeng? Tidak. Beliau itu langsung mencari orang yang ahli bidang perkebunan. Nah, akan tanggung, beliau langsung kursus di Thailand. Bukan hanya kendala bahasa lagi, banyak kendala yang lainnya. Tapi karena ada tujuan yang jelas dari beliau, bagaimana beliau itu bermanfaat buat orang yang ada di sekitarnya, maka itu dia laksanakan. Sehingga beliau pergi ke Thailand, kursus di sana sebulan sampai 2 bulan, itu habis itu baru pulang. Setelah pulang di Indonesia, beliau melakukan cocok tanam. Ternyata apakah berhasil? Tidak juga. Ya. Begitu dia mulai mencocok tanam, ternyata buahnya besar-besar. Kalau dulu buahnya besar-besar, bijinya juga besar-besar. Sekarang buahnya besar-besar, sekarang dagingnya sudah besar. Apakah itu berhasil langsung? Tidak juga. Busuk-busuk malahan. Nah, di sini dia belajar lagi, gitu ya. Apa yang dia pelajari? Yang dia pelajari adalah strategi marketing. Ya, pada saat itu, bagaimana mengelola buah-buahan. Nah, ini yang membedakan dengan pensiunan yang tidak sukses salah satunya. Pensiunan yang belum sukses atau gagal tadi, ketika dia setelah pensiun, dia melakukan kegiatan satu, misalnya bisnis kuliner. Namun dalam perjalanan 3 bulan, 4 bulan tidak berhasil pindah bisnis kebun. Dalam perjalanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tidak berhasil pindah lagi ke bisnis ternak ikan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia melihat rentetan panjang kehidupannya, dia akan mengatakan bahwa saya tidak mampu menjadi seorang entrepreneur. Nah, ketika dia mengatakan saya tidak mampu, ini apa yang terjadi? Ini adalah mindset yang tertanam di dalam dia. Ya. Namun berbeda dengan Pak Isto tadi. Pak Isto tadi ketika dia tidak berhasil di satu titik, dia belajar. Nah, ini penting, ya. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan saya kupas tuntas di part-part konten berikutnya, bagaimana mereka itu sukses di usia pensiun ya. Yang paling penting adalah dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan bahwa pada saat saya penelitian, saya melihat sekali ya, para pensiunan itu apa yang mereka lakukan dari hari ke hari itu mirip sekali ya. Bagaimana mereka melakukannya itu mirip juga. Mengapa mereka melakukan itu? Ya jelas, sudah ada tujuan jelas dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu untuk pensiunan di sana, pada kesempatan ini mulai sekarang buat tujuan hidup Anda. Ya. Apa yang Anda tujukan? Apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Ya. Jangan nanti ketika Anda bertambah tua, Anda akan menemukan satu-satunya dalam kehidupan ini adalah yang paling Anda sesali adalah hal-hal yang tidak Anda lakukan. Ya. Jika Anda mengeluh setiap hari, ya mungkin Anda akan merasakan sakit letih besok paginya. Stop, berhentilah mengeluh. Ya, mulai sekarang Anda harus berhenti mengeluh. Ya. Jangan menyalahkan lagi. Apa salah saya? Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki ini? Mulai sekarang Anda harus berpikir di mana saya sekarang. Saya sekarang sebagai seorang pensiun, apa yang saya inginkan? Nah, ini penting sekali ya. Anda harus punya keinginan. Setelah itu, siapa saya? Dalam hidup ini siapa? Saya menjadi siapa? Maksudnya siapa? Saya ingin dipanggil seperti apa oleh orang lain? Oh, misalnya saya coach, saya adalah petani kelengkeng, saya adalah anak ini. Saya ingin menjadi siapa dalam hidup ini? Nah, terus bagaimana cara saya untuk mencapai apa yang saya inginkan? Nah, ini penting sekali ya. Oke, terima kasih. Di part berikutnya saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkah selanjutnya, 4 langkah sukses dan bahagia di usia pensiun. Salam waras, salam sehat, salam bahagia untuk para pensiunan di sana. Dari saya, Coach Patisina, founder Rumah Belajar NLP Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semuanya.